Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama yang kami hormati Bapak Kepala Desa Mambo bersama dengan Ibu. Yang kami hormati orang tua saya Pak Nasution. Beliau ini adalah lama berteman dengan saya dan saya anggap beliau sebagai orang tua saya bersama Ibu. Yang kami hormati kedua orang tua dari yang jauh di sana, dari Unaha bersama rombongan, terkhusus Adinda Ananda kita Saripuddin bersama istri yang tercinta Hilda S, yang baru saja kita menyaksikan pernikahannya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jujur saja bahwa sesungguhnya nasihat perkawinan atau nasihat pengantin baru itu sering kita lakukan. Tapi jujur seharusnya menurut saya dan menurut pengamatan kita, yang seharusnya banyak dinasehati itu bukan pengantin baru. Yang seharusnya banyak dinasehati itu adalah pengantin tua. Jarang kita saksikan pengantin baru cekcok rumah tangganya. Jarang kita saksikan pengantin baru datang mengadu ke penghulu. Tapi yang sering kita saksikan bersama adalah banyak keluarga yang retak adalah pengantin tua. Banyak ibu-ibu mengadukan suaminya padahal dia sudah punya cucu, dia sudah punya anak. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita mendengarkan nasihat untuk kita semua, termasuk saya, istri saya berada di tempat ini. Nasihat ini adalah untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, untuk mendapatkan keturunan yang sah menurut ajaran agama kita, sehingga dilangsungkanlah yang namanya pernikahan dan disaksikan oleh banyak orang. Kenapa pernikahan harus ada saksi? Tidak ada nikah kalau tidak ada saksi, karena kita menghilangkan rasa-rasa khawatir jangan sampai orang bertanya sudahkah menikah atau dia, sehingga pada pagi hari ini, pada siang hari ini kita saksikan bersama bahwa Adinda Saripuddin bersama Hilda telah melangsungkan pernikahan, dan kita semua bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dia menjalani bahtera rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, Ananda Saripuddin, Ananda Hilda, membina rumah tangga itu pasti banyak tantangan dan rintangan. Tidak semudah yang kita bayangkan. Yang namanya rumah tangga pasti saja mengalami yang namanya masalah dalam rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang selalu bahagia. Rumah tangga itu selalu ada masalah. Kalau ada rumah bahagia, itu namanya rumah warung bahagia. Pasti ada masalah, tapi tergantung manajemen kita sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin dalam rumah tangga. Coba Adinda Saripuddin tadi membaca sigat taklid, kerasnya itu sigat taklid.
3 bulan tidak memberikan kepada istri, istri berhak untuk menuntut kita cerai. Bagaimana kayak saya dikasih makan sama istriku, tidak pernah kasih nafkah. Itu keras, itu sigat takdir. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membayangkan dan membina rumah tangga pasti ada masalah. Kalau pengantin baru, ada yang disebut dengan bulan madu. Kenapa kita tidak pernah sebut dengan tahun madu? Selalu disebut dengan bulan madu. Kita tidak pernah mendengar yang namanya tahun madu. Karena bulan madu itu adalah nikmatnya pengantin baru, itu hanya dimakan oleh bulan, tidak pernah tahun. Kalau tahun terkadang sudah lobet, terkadang sudah bonyok, terkadang itulah disebut dengan bulan madu, tidak pernah disebut dengan tahun madu. Sebagai seorang istri, tidak dibacakan tadi sigat taklid atau perjanjian. Tadi perjanjian suami saja. Apa kewajibannya istri? Seorang istri wajib melayani istrinya, suaminya dalam keadaan apapun. Wajib mengikuti perintah suaminya sepanjang suaminya itu yang diperintahkan kepada istrinya tidak bertentangan dengan perintah agama dan perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri, suami pulang dari kerja, dari kebun, istri harus mempersiapkan segala sesuatu yang ada di rumah. Bukan persoalan mahalnya itu makanan, mewahnya itu makanan. Yang penting bagaimana cara menyajikan yang namanya menu makanan terhadap suami. Suami juga demikian harus mensyukuri apa yang dihidangkan oleh istrinya. Di malam hari, pengantin baru boleh pakai resep dokter 3x1 boleh. Tapi kalau pengantin tua, hati-hati pakai resep dokter 3x1, jangan sampai pingsan Pak. 3x1 boleh, itu pengantin baru boleh. Ada hadisnya lagi. Suatu ketika di malam hari, suamimu meletakkan tangannya di atas dada atau perut istrinya. Biasa itu Pak, kalau malam kita letakkan dada di atas perut istri kita. Seorang istri haram hukumnya memegang tangan itu, dibuang ke bawah. Jangan sampai suami tak dia pegang perut, tak istri tak dia pegang, dia buang ke lantai. Haram hukumnya, tidak boleh. Boleh diambil tangan suami itu, tapi letakkan di bawah sedikit, itu tidak apa-apa. Betul Pak? Pasti suami tidak marah. Ustaz Danu pernah ditanya, kalau ada suami sering sakit belakangnya, tanya istrinya. Suami yang sering sakit belakangnya padahal umurnya masih muda, itu tanya istri tak, atau tanya pada diri tak, mungkin sering makobik sama istri tak, tapi istri tak tidak ada respon. Itulah penyebab sakit belakangnya suami. Betul Pak? Jadi kalau nak kopik ki suami tak satu kali langsung dibalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membina rumah tangga itu banyak tantangannya. Sehingga orang tua dulu kita, Bapak mohon maaf, kalau orang tua kita bikin rumah baru, yang pertama tangganya kurang, rumah tinggi, pasti tangganya kurang, ganjil, tidak pernah genap. Itu filosofi orang dulu. Apa maknanya? Maknanya ketika tangga itu ganjil, mengatakan bahwa rumah itu senantiasa menerima tamu, menerima, membuka lapangan untuk menerima orang lain untuk datang bersilaturahmi di rumahnya. Satu. Yang kedua, kenapa orang tua dulu kita kalau bikin rumah baru, dia gantung pisang di atas? Dulu Pak, kalau orang Bugis bilang ukti batu, pisang batu. Masih banyak di sini Pak. Orang tua
namanya pisang batu.